Yes. Ya, silakan kelompok 2 atau kelompok 4. Share screen dalam hal ini atau ya artinya kalau kelompok yang tidak present share screen sama aja sebetulnya, cuma datanya beda gitu prosesnya. Ya, kalau bisa lebih kooperatif, lebih cepat untuk melakukan share screen-nya. Kelompok 2 boleh, Mas? Ya, silakan. Oke, silakan. Ini ada kelompok 3 juga nih. Oke ya. Ya, jadi dalam hal ini, ketika kita mau melakukan analisis terhadap data, ada biasanya sih minimal 3 hal yang perlu kita jadi pertimbangan itu ya. Mungkin minta tolong ini siapa nih? Andin buka Word baru atau bolehlah atau Notepad baru terserah ada di mana gitu ya. Notepad aja lokal komputer bisa. Ya. Ya, jadi dalam hal ini, ketika kita mau ngolah data, biasanya ada 3 hal pertama yang mau ditanyakan. Pertama, dalam hal ini adalah ada berapa variabelnya gitu ya. Oke, yang pertama, jadi dalam hal ini pertimbangan teknik analisis statistik yang akan dilakukan. Halo, Andit? Iya, Mas. Ya, pertimbangan teknik analisis statistik. Pertimbangan menentukan teknik analisis statistik ya. Nggak pakai nomor ya, belum. Satu, ada berapa variabel ya. Jadi yang pertama dilihat dari berapa variabelnya. Kalau cuma satu, kalau kita mau menganalisis, nama analisisnya apa ya? Kalau istilah statistiknya, namanya adalah titik 2. Kalau ada satu variabel, namanya apa? Namanya deskriptif statistik gitu ya. Biasanya yang kita mau lihat dalam hal ini adalah average dan standar deviasi. Jadi dalam hal ini untuk laporan kalian juga dilihat nih deskriptifnya, kan ada variabelnya satu-satu gitu ya. Nanti yang mau kita lihat sebetulnya adalah yang 2 variabel. Kalau ada 2 variabel, namanya bivariat. B2 gitu ya, bivariat. Bivariat itu ada 2 variabel. Kalau lebih dari 2 variabel, namanya multivariat gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam hal ini multivariat. Kalau yang kedua itu kita mau melihat ada kaitannya apa? Kaitan titik 2 ada namanya hubungan, ada namanya perbedaan, koma perbedaan, ada namanya pengaruh. Kalau hubungan biasanya korelasional, yang kita bahas yang hubungan itu yang korelasional. Biasanya non eksperimental. Jadi tidak ada kontrol atau manipulasi gitu ya. Jadi variabelnya biasanya dalam umumnya variabel yang continuous dua-duanya. Kalau yang perbedaan atau komparatif itu biasanya ada satu variabel yang kategorikal, mau dilihat perbedaan di variabel yang lain. Jadi variabel yang lain itu adalah dalam hal ini mau dibandingkan. Nah, kalau yang pengaruh
seperti kelompok 3, tapi kelompok 3, ini udah ada kelompok 3? Cek. Halo? Sudah, Mas. Ya, oke ya. Jadi dalam hal ini kelompok 3 tadi WhatsApp Japri, kayaknya saran dari dosen BMB jadinya komparatif itu ya. Nah, ini kalau boleh dibilang pengaruh ini memang in between gitu ya. Bisa sebagai yang kausalitas, yang dalam tanda kutip hubungan. Hubungan itu variabelnya continuous dua-duanya. Misalkan dalam hal ini tinggi badan orang tua terhadap tinggi badan anak itu kan orang tuanya punya tinggi duluan. Jadi kalau pengaruh itu ada konsekuensi sequence by time, ada urutan kejadian variabelnya, mana yang lebih dulu disebut independent variable, mana yang belakangan disebut dependent variable. Nah, jadi dalam hal ini bisa juga pengaruh itu konteksnya perbedaan. Jadi pada kelompok ini hasilnya seperti apa, pada kelompok yang mana hasilnya seperti apa. Misalkan dalam hal ini penelitian eksperimental yang paling umum aja. Eksperimental itu judulnya pastinya pengaruh depannya. Karena ada IV dan DV, tapi dilakukannya dengan cara membandingkan kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Jadi makanya nanti kita mau tanyain juga nih ke kelompok 3 gitu ya, kenapa jadinya perbedaan itu ya, bukan pengaruh ya. Jadi kalau mungkin secara umum perbedaannya adalah untuk pengaruh ini ada yang sebab, ada yang akibat gitu ya. Ada sebab, ada akibat. Jadi kalau mau ditulisin silakan. Kemudian faktor yang ketiga dalam hal ini adalah skala pengukuran dari variabelnya. Nah ini kalau cuma ada satu sih biasanya ya deskriptif gitu ya. Kalau misalkan cuma satu variabel, maka biasanya kita mau melihat dalam hal ini biasanya pakai modus gitu ya. Kalau misalkan cuma satu variabel dan variabelnya itu kategorikal. Kalau kategorikal tuh pakai modus. Kalau kategorikal modus. Kalau misalkan dalam hal ini variabelnya continuous, biasanya pakai average itu ya. Pakai rata-rata gitu. Kalau misalkan variabelnya continuous. Kalau dua variabel, skala pengukurannya dua-duanya ini, maka kita mengenalnya korelasi ya kan. Korelasi itu ada yang interval, rasio interval, apa-apa gitu. Jadi tergantung. Sama, jadi ini faktor yang mempengaruhi. Nah, oke, sekarang saya tanyakan ke kelompok 2. Kelompok 2 variabelnya apa? Bagiannya apa? Kelompok 2. Atensi dan gender, Mas. Ya, oke. Atensi dan jenis kelamin itu ya. Jadi dalam hal ini variabelnya itu yang jelas yang nomor 1 kita lihat ada 2 variabel ya, ini bivariat ya. Oke, jadi sebutin. Yang pertama bivariat, yang kedua perbedaan, kemudian skala pengukurannya. Silakan kelompok 2. Halo? Lengkap nggak ininya? Kelompok 2 diam aja. Halo, kelompok 2, ngerti yang saya maksud? Sorry. Saya bingung, nggak ada tanggapan. Suara saya kedengaran nggak sih? Sorry. Kedengeran kok, Mas. Ya, tapi nggak ada yang jawab, jadi saya bingung. Ya, kelompok 2 jawabnya gini. Ada 2 variabel. Jadinya bivariat. Variabelnya adalah tingkat atensi, yang kedua adalah jenis kelamin. Tuh. Ya, lanjutkan. Kaitannya perbedaan. Mau dilihat perbedaan dalam tingkat atensi di antara laki-laki dan perempuan. Skala pengukuran untuk atensi adalah apa? Skala pengukuran untuk jenis kelamin adalah nominal. Gitu ya. Iya, Mas. Iya, oke. Jadi teknik analisis statistik yang dipakai apa? Balik lagi tuh, teknik yang baris pertama tuh, teknik analisisnya apa?
Berarti kalau variabel kan ada 2, bivariat. Terus yang kaitannya perbedaan. Terus Ya, skala pengukurannya yang korelasi ya, Mas? kok skala pengukuran korelasi? Skala pengukuran itu dari variabel, dari satu-satu variabel, kan variabelnya ada 2. Oke, saya asumsikan nggak paham itu aja ya, kali ya, biar simpel ya. Jadi nyebutnya gini, kan sekarang ini kalian lagi mau ngolah data gitu ya. Jadi namanya teknik analisis statistik tuh ya, nama lengkapnya, jangan teknik analisis saja karena kita menggunakan statistik. Ya, baris pertama tambahin teknik analisis statistik, pertimbangannya pakai apa? Penelitiannya, judulnya adalah perbedaan tingkat atensi belajar pada mahasiswa laki-laki dan pada mahasiswa perempuan tuh ya. Ada berapa variabel? Ada 2, sebutkan. Variabelnya adalah tingkat atensi dan jenis kelamin tuh ya. Oke. Kaitannya adalah perbedaan. Satu variabel kategorikal yaitu jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Mau dilihat perbedaannya tingkat atensi. Skala pengukuran dari variabelnya untuk jenis kelamin adalah nominal. Untuk tingkat atensi adalah apa? Pengukurannya apa tuh skala pengukuran atensi? Ya, kalau mau cepat, ini skala pengukurannya adalah continuous itu ya. Karena interval dan rasio dianggap sama gitu ya. Ada pertanyaan? Untuk sampai sini dulu. Kelompok 2? Belum ada, Mas. Iya, kalau gitu teknik analisis statistiknya apa yang dipakai? Saya yang nanya sekarang. Saya bingung kalau diam-diam aja. Jadi teknik analisis tadi kelompok nggak tahu atau memang nggak mau jawab? Saya nggak tahu nih. Please. Independent sample. Independent enggak, belum lengkap. Namanya apa? T-test. Independent sample t-test. Ya. Ya, oke. Apa namanya? Andin, saya kirim message di itu ya, di chat. Ada nomor kelompoknya juga. Oke ya, silakan kelompok 4 sekarang. Silakan kelompok 4 di copy paste Andin. Kelompok 4 judulnya di sini biar kelihatan. Di chat box copy paste judulnya kelompok 4. Oke, Mas, bentar. Silakan kelompok 4. Ada berapa variabel? 2 gitu ya. Iya, Mas. Nah, jadi kalau kelompok kita ada ngukur 2 variabel. Yang satu Andin copy paste dulu ke sini di chat box judulnya kelompok 4. Oh. Ya, oke. Ya. Ada berapa variabel? Ada 2, yaitu kapasitas working memory sama mahasiswa musisi dan non musisi. salah, bukan. Mahasiswa musisi dan non musisi itu variasi, bukan variabel. Ayo. Berarti status musisinya nggak sih, Mas? Ya, walaupun agak ini juga ya. Kalau status mahasiswa kan mungkin aktif tidak aktif ya. Oke lah. Status mahasiswa yang dibagi menjadi musisi dan non musisi gitu ya. Ya, oke. Kaitannya? Hubungannya adalah perbedaan. Jangan bilang hubungan karena kaitan, saya prefer katanya kaitannya adalah perbedaan. Perbedaan, yaitu satu variabel yang kategorikal, yaitu yang status mahasiswa gitu ya. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa Andin untuk yang ininya. Biarin ngomong sendiri aja. Tapi judulnya tetap dia ada gitu. Ya, satu variabel kategorikal yaitu yang status musisi itu, Mas. Iya, oke. Kemudian variabel lain dalam hal ini kapasitas WM ya. Memori. Skala pengukurannya kalau buat kapasitas WM interval, kalau buat status musisi nominal.
Ya, oke. Jadi dalam hal ini teknik analisis yang dipakai adalah Independent t-test. independent sample t-test itu ya. Nah, Mhm. sebetulnya ini pertanyaannya bisa gantung nih. Untuk kelompok 2 sama kelompok 4 bisa juga menggunakan one way ANOVA. Nanti kita lihat komparasi hasilnya. Silakan apa namanya? Andin share screen. Datanya udah ada, Andin? Data kelompok 2 ya, Mas? Ya. Ya, bentar, Mas. Ini kelompok 4 sama aja ya, kurang lebih ya, cuma datanya berbeda itu. Maksudnya sama aja dalam pengertian how to-nya sama aja. Oke, jadi dalam hal ini sudah didapatkan hasilnya gitu ya. Enggak, kelompok 4 ngolah datanya gampang bisa ya. Tapi saya pengen ngelihat juga deh ininya, apa namanya, how to-nya, kali aja ngisinya salah gitu kan. Kelompok 4 kita ngolah datanya udah Mas, tapi belum dimasukin ke dokumennya Mas. Hasilnya Ya, belum. oke. Ya, Andin bisa buka ininya, program apa, nggak tahu JASP atau Jamovie. Bentar, Mas. Ini penulisannya masih salah juga ya, nanti kita lihat ya salahnya di mana gitu ya. Katanya hasilnya nggak signifikan, tapi P-nya lebih kecil dari 0,05, itu udah salah gitu ya. Ya nggak apa, wajar, masih apa namanya, masih ada yang perlu diperbaiki. Makanya ini salah satu yang kita lakukan ini ngechecking gitu ya. Oke, skor yang dipakai kolomnya yang mana sih? Kenapa yang mana yang dipakai, alasannya apa? Selisihnya yang dipakai ya? Iya, Mas, yang struktur Oke, nanti di metodologinya dibahas ya, kenapa yang digunakan adalah difference-nya gitu ya. Ya, ulangi lagi dari analyze di sini. Silakan running dari awal, walaupun udah ada output-nya, tapi saya mau lihat lagi. T-test. Masukkan dalam hal ini grouping-nya berdasarkan jenis kelamin, lalu skornya struktax ya. Oke, dilihat output-nya, di situ angkanya didapatkan nilai T-nya minus 1,25. Oke, lihat di ininya, di penulisannya. Penulisan hasilnya, laporannya. Andin share-nya share screen, jangan share window. Nanti bolak-balik, saya masih akan bolak-balik soalnya. Kayak gini, Mas. Oke, jadi dalam hal ini, hipotesisnya one tail atau two tail sih? Kelompok 2? Naik dikit lagi. Kok one tail? Memang one tail ya? Kenapa one tail? Hipotesis kelompok mana? Coba narasinya mana? Di laporannya mana? Yuk, ke atasin, Andin. Mana hipotesisnya, ada nggak? Hipotesisnya mana? Hipotesis di bab 2 biasanya. Tuh, ini juga ini ya, ini itu berdasarkan paparan mengenai atensi peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hubungan antara, nah itu masih hubungan tuh. Jadi konsistensi gitu ya nulisnya. Kalau kita mau membandingkan dua kelompok dari skor tertentu, maka yang kita lakukan adalah komparatif. Sebaiknya kalau hubungan itu dalam kesepakatan di statistik itu adalah untuk yang continuous dan continuous itu. Enggak, walaupun sebetulnya apa nggak salah banget, tapi ada yang lebih benar gitu, yaitu yang komparatif tuh ya. Ya, hipotesisnya mana? Kemudian juga kalau hubungan jangan terhadap. Kalau tapi ini bukan ini ya. Kalau terhadap itu pengaruh. Kalau perbedaan itu dalam. Kalau hubungan itu dengan gitu ya. Itu terhadapnya juga ganti diksinya salah itu ya.
Kalau hubungan dengan, kalau pengaruh terhadap, kalau perbedaan dalam apa gitu ya, perbedaan laki-laki dan perempuan dalam atensi gitu. Ya, hipotesisnya mana? Oke, Kita kalau mau nulis hipotesisnya di sini, lalu Mas. Soalnya kenapa di proposal. dalam hasilnya menuliskan one tail? Harusnya ada hipotesis ya. Somewhere di bab 2 itu ada hipotesis setelah menjelaskan dinamika hubungan antar variabel. Kalau gitu kalian cuma mau cari tahu doang dong, nggak punya hipotesis. Oke, berikutnya dituliskan entah di mana gitu ya, bukan entah di mananya. Sekarang saya nggak tahu letaknya di sini nggak ada. Biasanya di bab 2 gitu, setelah penulisan dinamika hubungan antara jenis kelamin dengan atensi, maka kelompok menuliskan hipotesis itu bisa to tell, nggak apa-apa. Tapi kalau tadi kelompok lihat tulis bawahnya bab 4-nya atau bagian 4-nya untuk result, kan kelompok nulisnya one tail. Kalau one tail kan kita harus tahu, harus punya justifikasi kenapa kelompok mana akan lebih tinggi dari kelompok mana gitu ya. Kalau boleh ngomongnya di sini nggak dibikin forum yang lain, kelompok 2? Di hasilnya, Andin, digeser ke hasilnya, Andin. Kan dituliskannya one tail tuh. Pertanyaan saya, kenapa one tail? Kalau bukan one tail, two tail pilihannya. Kalau gitu kenapa two tail? Dikejar juga pertanyaannya. Oke. Menurut saya nih dugaan saya kayaknya ada salah pindahin deh. Kita lihat di sini, laki-laki mahasiswa average-nya berapa? Disebutkan, Andin. Saya bisa baca, tapi kelompok 2 sebutkan. Berapa average-nya? 96,6 gitu ya. Ayo dong, sebutin dong. Halo? 96,6, Mas. Ya, oke. Kita lihat mana datanya di output-nya betul apa enggak. Di Jamuvi tadi. Share-nya share screen, jangan share window. Kalau kamu nanti akan bolak-balik, saya akan minta bolak-balik. Coba munculkan deskriptifnya checklist. Jangan lupa deskriptif checklist. Deskriptif tuh di kiri. Ya, oke. Tadi harusnya itu ya. Jadi dalam hal ini dilihat tuh bahwa 96,6 untuk yang perempuan dan ya penulisannya di laporan lagi. Share-nya share screen. Ayo biar nggak bolak-balik. Jangan share window ya, Andin ya. Karena ada bolak-balik ya. Oke, jadi itu oke, penulisannya betul. Walaupun ini agak ini juga ya. Jadi kan nilainya betul tuh. Yang disebutkan pertama laki-laki, average-nya lebih kecil dibanding yang disebutkan kedua yang perempuan. Jadi kenapa nilai T-nya negatif itu ya? Karena yang disebutkan pertama lebih kecil. Kelompok 1 dikurangi dengan kelompok 2. Kelompok 1 lebih kecil dengan kelompok 2 yang lebih besar, sehingga kalau didapatkan selisihnya negatif nilainya. Oke, pertanyaannya adalah apakah hasilnya berbeda signifikan apa tidak? Tidak, Kelompok Mas. 2, tahunya dari mana tidak signifikan? Tahunya dari mana? Kelompok 4 kalau mau ngomentarin boleh ya, karena ini kan sama nih analisisnya. Lihat lagi Jamuvi-nya. P yang strukturnya itu, Mas. Iya, P-nya Jamuvi-nya lihat. Ini kamu nulisnya soalnya salah, jadi bingung sayanya. Jamuvi-nya. Sebentar, Mas. Ayo share screen-nya, kalau share window lagi udah 4 kali nih kamu. Oh, bukan, Mas. Datanya soalnya beda di laptop yang berbeda. Lah kan tadi ada Jamuvi-nya.
Oh, ini sekarang Jitna. Oke. Tahu dari mana bahwa hasilnya tidak signifikan? Yuk, pertanyaan sederhana. Tahu dari mana bahwa hasilnya tidak signifikan? P-nya, Mas. Berapa P-nya? Kenapa dengan P-nya? Dia lebih dari 0,05. Iya, jadi tidak signifikan itu ya. Lebih dari 0,05 ya. Oke, lihat laporannya lagi. Yuk, share-nya share screen. Udah 5 kali berarti. Kelihatan nggak, Mas? Enggak. Bentar, Mas. Ayo dong. Sekali dibilangin, kalau bisa nggak diulang lagi dong. Share-nya share screen. Nilai P-nya 0,217 gitu ya. Share screen ya. Ini siapa lagi? Ganti orang lagi. Siap-siap kelompok 1 yang share screen jangan ganti-ganti ya. Mana laporannya? Oke. Di tabel 41 biasakan nulis T tabel itu karena nama T-nya gede, tabel 4.1. Oke, pertama. Kemudian note P-nya lebih kecil atau sama dengan 0,05. Dapat dari mana lebih kecil dari 0,05? Baris terakhir salah itu, dan itu nggak ada gitu ya. Kemudian yang terakhir, baris terakhir, T dalam kurung 40 sama dengan minus 1,25, P-nya lebih kecil dari 0,05, signifikan dong. Terus wantel lagi. Oke ya, koreksinya berikutnya penulisan M dan SD karena statistik menggunakan italic. Komentar dari kelompok 2, kesalahan penulisan dan interpretasinya. Tabel 41 tuh nggak ada signifikansi. Karena yang dia hanya deskriptif aja gitu ya. Kita nggak melakukan. Oke, ada komentar kelompok 2. Apa yang mesti diperbaiki? Berdasarkan hasil analisis statistik, bukan melalui struktaks. Statistiknya adalah menggunakan independent sample t-test. Struktaks itu adalah instrumen pengukuran variabel atensi gitu ya. Jadi penulisannya untuk yang ini masih keliru ya. Kelompok 4 silakan. Kalau mau share screen silakan. Kalau mau mengomentari kira-kira kesulitannya apa. Jangan udah lepas aja aja. Ya, kelompok 4. Kira-kira apakah pengolahan datanya udah oke? Ada kesulitan apa enggak? Berarti saya share screen Jamovi-nya aja, Mas. Laporannya juga kan kita fokusnya hari ini adalah laporan. Kalau Jamovi itu hanya alat bantu. Dua-duanya deh. Oh, Share-nya berarti share screen ya, jangan share window ya. Nanti biar nggak bolak-balik. berarti saya tunjukin Word-nya dulu ya, Mas. Ya. Ini overtime ya, jadi nanti karena yang komparatif jadi lebih banyak. Gedein view-nya, nggak kelihatan saya, kecil. Laporannya, kita fokus di bab 4, di analisis hasil. Mas, maaf, tapi Ya. kita belum sampai mindahin analisisnya sih. Ya, Mas. oke. Ya, kita lihat dulu aja. Isinya nanti field-nya udah ada. Nanti pengolahan datanya tinggal dipindahin di wording gitu ya, diverbalkan ya. Ya, oke, kita lihat ya di situ. Ya. Oke, ini ada isinya ya. Oke, sekarang kita lihat di pengolahan datanya. Ya, pakai apa? Jamovi atau JSP? Oke, di situ ada variabel WM apa tuh? Working memory itu, Mas.
Working tingkat memory, kapasitasnya. kemudian groupingnya pemain gitu ya. Ya oke, namingnya ya. Coba kalau bisa namingnya lebih relevan itu ya. Ya Mas, Jadi nanti saya rubah. nama variabelnya idealnya karena kan nanti ini kalau misalkan dalam format yang umum kayak skripsi gitu ada lampiran WM apaan itu ya. Jadi akan lebih memudahkan kalau di sini adalah ada 2 kelompok yaitu yang pemain dan non pemain musik. Jadi dalam hal ini kalau dilihat silakan interpretasikan hasilnya apakah Hasilnya signifikan Mas, karena itu P-nya kan lebih kecil daripada 0,05. ya apakah hipotesisnya one tail atau two tail? Hipotesisnya one tail karena hipotesis kami itu pemain kapasitasnya akan lebih tinggi, kapasitas working memory-nya akan lebih tinggi daripada pemain. Jadi ada arah. Apakah betul nggak didukung oleh data nggak lebih tinggi? Artinya Iya, kan Mas. ini nggak ketukar gitu ya. Misalkan yang pemain 6,17, yang non pemain 7,35. Signifikan, tetapi kebalik arahnya gitu ya. Jadi dalam hal ini hati-hati terhadap hasil itu, membacanya bukan hanya dilihat signifikansinya, tapi arahnya betul apa enggak gitu ya. Jadi dalam hal ini kalau sudah punya dugaan awal bahwa yang memainkan musik akan memiliki working memory lebih tinggi ditunjukkan dengan skor working memory-nya 7,35 dibandingkan dengan non musik yaitu 6,17 berbeda secara signifikan, maka hipotesisnya diterima gitu ya. Ya oke, secara umum dari tadi jawabannya direct menunjukkan bahwa nilai signifikansinya lalu betul bahwa yang non musik itu lebih rendah, hipotesisnya diterima. Jadi memindahkannya ke laporannya kebayang lah ya. Ada komentar untuk kelompok 4? Ini Mas, saya mau bertanya aja Mas, kalau buat Ya. tabelnya itu yang boleh ganti ke Word-nya nggak? Tabelnya boleh ganti ke Word maksudnya? Nggak, maksudnya ini saya mau share screen-nya, saya mau ganti dulu ke Word. Oh oke, iya. Boleh tolong kan? Tabelnya tuh harus sesuai sama ini Mas. Harus sesuai contoh ini apa boleh copy dari Jamovie gitu Mas? Kayak yang di atas. Coba ke atas. Ada namanya format APA, American Psychological Association itu ya. Jadi how to make table mengenai reporting result in ini. Jadi tabelnya nggak gini gitu ya. Jadi secara umum sih sebetulnya JASP sama Jamovie itu sudah menyesuaikan dengan APA format. Tetapi APA formatnya ada update versi ke-7 dari versi ke-6. Jadi ketika ketika JASP itu bikin output pengolahan datanya itu masih pakai versi 6 ya APA-nya. Kalau secara umum sih Kalau yang ini Mas, kayak yang tabel 1 ini udah sesuai versi 7 apa masih versi 6? Ini masih 6 sih kayaknya. Jadi prinsipnya jangan memindahkan, ini kan posisinya gambar gitu ya. Nanti kalau kamu gambar, kalau kamu resize, fontnya gede sendiri gitu kan. Oh, ini bukan gambar kok Mas. Ini teks. Ini teks, ya oke ya. Jadi biasanya kalau misalkan dikatakan kumulatif persennya nggak usah ditulisin lagi karena di atasnya udah persen itu dikasih judul ini ya. Oke, jadi untuk mungkin biar gampang, coba tadi yang template formatnya kan ada di bawahnya itu ya, mana tadi? Nah, jadi kalau di situ contohnya, ini kayak gini jadi tidak ada garis vertikal yang pertama. Ini saya nggak tahu ini kayaknya modify gitu ya. Soalnya di tabel subhead-nya ada itunya. Oke, mungkin paling simpel sih adalah lihat di jurnal yang kalian berdapatkan dari penelitian-penelitian di BMB, terutama kan kalau di MPSI 1 itu kan yang MPSI-nya lebih memberikan yang sifatnya metode sama yang lebih memberikan ke statistik itu ya. Jadi nggak sampai ke artikel jurnal. Saya nggak tahu kalau di BMB dikasih nggak? Halo? Contoh mungkin tadi yang kelompok 2 itu oke dalam tabelnya. Oh, di BMB sih nggak ada referensinya, nggak dikasih kalau buat tabel. Ya, mungkin maksudnya nggak disampaikan dalam perkuliahan, tapi disampaikan dalam ini loh jurnal referensinya. Kalian nulis ini nggak sih artikel-artikel tentang penelitian BMB ada nggak dikasih nggak sih? Saya nanya karena nggak tahu.
Nggak ada Mas ya. Ya oke ya, nanti mungkin saya coba carikan untuk format tabelnya, nanti saya kirimkan ke WhatsApp group gitu ya. Oke Eh, Mas. Mas, Yes. sekalian yang nanya juga, kan tadi katanya kalau buat hipotesis kita dipisahin sendiri dari pendahuluan gitu kan Mas, dibedain. Nah, sedangkan untuk sub topik yang kedua itu kan tipus gitu Mas. Berarti kita naruh hipotesisnya itu di sub topik kedua Coba. juga atau gimana? Soalnya kami nulisnya masih di pendahuluan, tapi secara implisit gitu sih Mas. Ya, sebetulnya memang ini menjadi ini ya. Jadi kalau kita bilang artikel jurnal itu tulisannya gitu ya. Kalau misalkan jurnal itu kayak majalahnya gitu. Nah, mungkin dalam hal ini standar penulisan jurnal atau majalah itu mungkin beda-beda. Ada yang di-insert di dalam background atau latar belakang atau pendahuluan. Ada juga yang di-insert di dalam tinjauan pusaka, di mana dalam tinjauan pusaka itu nanti kan dijelaskan variabel-variabelnya, lalu bagian yang berikutnya mungkin kalau 21 variabel pertama, 22 variabel yang kedua, 23 adalah dinamika hubungan antar variabel, lalu yang keempat adalah dalam hal ini hipotesisnya itu. Nah ini yang dalam tanda kutip mungkin untuk format sebetulnya lebih banyak peranannya BMB sih dibanding MPS 1 gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam hal ini kita menggunakan format yang ada di skripsi, penulisan hipotesis itu ada di bab terakhir di bab 2 gitu ya. Saya mungkin concernnya di pengolahan data dulu aja kali ya untuk format, untuk tabelling nanti saya coba ya kalau yang saya ada saya kirimkan ke WhatsApp group, kalau tidak ada silakan kalian ke BMB gitu ya. Mas izin konfirmasi kali ya. Kemarin kita Ya. udah sempat konsultasi juga sih sama Mbak Ira. Kemarin itu untuk hipotesis dan masalah penelitian itu jadinya ditaruh di pendahuluan, mungkin boleh naik ke pendahuluan, kan? Ya, jadi sekali lagi tergantung dari jurnalnya atau referensinya gitu ya. Kalau secara skripsi, hipotesis ada di bab 2. Ya, Ya, ini dengan jadi demikian. Ya. Ini Mas, oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana perbedaan kapasitas working memory pada musisi dengan non-musisi. Nah, itu nggak kelihatan. Itu bukan hipotesis. Kalau hipotesis kan tadi, kalau lagi pertanyaannya gini, kalau pertanyaannya bagaimana, dijawabnya dengan proses. Tapi kalau apakah, mau dijawab dengan ya. Jadi ini wordingnya pun perlu diperbaiki ya. Kalau dibilang, jelasin dong bagaimana membuat kue itu, kan dijelaskan dengan proses. Tapi kalau misalkan dalam hal ini, apakah terdapat perbedaan tingkat working memory, sekarang pun pertanyaan hipotesisnya mana? Kalau saya ulangi lagi pertanyaannya, hipotesisnya mana? Ayo, ulangi. Ya, saya tahu kalian mengacu ke bagaimana perbedaan itu ya. Hipotesisnya mana? Oh, kalau hipotesis itu tadi kita pindah ke yang di tinjauan pustakanya, Mas. Kalau saya bacain, itu jadinya terdapat perbedaan yang signifikan dalam kapasitas working memory antara mahasiswa musisi dan non-musisi, di mana kapasitas working memory mahasiswa musisi lebih tinggi dibandingkan mahasiswa non-musisi. Ya, kalau yang tampil tadi di bab 1 itu pertanyaan penelitian itu ya. Jadi nggak ada statement bahwa akan seperti apa hasilnya gitu ya. Kalau tadi ditanyakan, saya pikir tadi kelompok akan bilangnya ini hipotesisnya, bukan. Itu pertanyaan penelitian. Oke, mana hipotesisnya? Tadi katanya di bab 1, kata Mbak Ira. Oke ya, nanti mungkin tanya lagi Mbak Ira. Mbak Ira kalau mau insert hipotesis letaknya di mana ya? Gitu ya. Oke ya, jadi sekali lagi untuk format writing formatnya silakan ke BMB ya. Oke, ada lagi yang dikomentari? Terima kasih, Mas. Ya, oke, kelompok 7, kelompok itu jadi judulnya jadi apa gantinya? Tadi siapa? Tadi kelompok yang pertama siapa namanya? Kelompok kedua yang share screen. Halo?
saya, Mas. Iya, share screen lagi. Saya mau nanya kelompok 7, tapi tadi yang ini yang pertimbangan penentuan analisis statistik yang dipakai mana itu? Ya, kelompok 7 mana? Tio, Jocelyn? Ya, jadi silakan share Ya, screen. Mas, sudah Ya, diganti. Iya, oke. Jadi apa? Ada berapa variabel? 2 bivariat, yaitu variabelnya apa? Tingkat Tingkat atensi dan stres. tingkat stres. Oke, kemudian kaitannya adalah Perbedaan. ya oke, sekarang dalam hal ini tingkat stres itu kategorikal. Iya. Ya, apa? Variasinya apa? Tinggi dan rendah. Oke, jadi dalam hal ini kalau kita punya data awalnya continuous, tinggi badan lah ya. Sayang kalau dikotomikan gitu. Jadi saya dari judulnya aja bahwa ini adalah tingkat stres. Tingkat stres kan awalnya continuous gitu ya. Kemudian ini dikotomikan tuh. Sayang banget karena nanti akurasinya berkurang gitu. Atensi pun sama. Jadi kalau saya pikir atensi itu ya sama, continuous juga gitu. Oke, sekarang kalau saya tanyakan, kenapa kelompok prefer tingkat stres dibagi menjadi 2? Dibagi 2 atau memang langsung membagi jadi 2? Dibagi 2, Mas. Dibagi ya, jadi kelompok yang melakukan itu ya? Iya, Mas. Alasannya kenapa dibagi 2? Karena awalnya kita diskusi sama Mbak Lin memang lebih gampang komparatif gitu kan. Terus juga kalau 2 bisa pakai independentitas gitu. Ya, memang kenapa kalau memang dalam hal ini continuous itu, oke, misalkan kita punya kontinumnya 1 sampai 20 gitu ya. Yang di bawah 10 rendah, 11 sampai 20 tinggi gitu misalkan. Oke, nangkap? Yeah. Kan itu awalnya continuous ada angkanya ya. Ada 2 orang dapatnya 11 dengan 20. Kelompoknya kelompok tinggi apa kelompok rendah? Tinggi, Mas. Tinggi, dua-duanya tinggi ya? Sekarang ada orang ketiga nilainya 10. Tinggi apa rendah? 10 itu. Rendah, Mas. Sayang, padahal bedanya 1 poin ke yang 11. Tapi 11 ke 20 bedanya 9 poin, tetap kelompok yang sama. Itu kerugian kalau kita melakukan dikotomisasi atau kategorisasi kasar gitu jadinya gitu. Jadi akurasinya itu berkurang. Oke, dikembalikan ke kelompok maunya yang mana, tapi karena dalam ini tugasnya jadi 2, karena ada BMB-nya juga, dari prinsip pengukuran statistik, sayang gitu. Kecuali kalau kelompok nggak punya alat ukurnya. Contoh nggak punya alat ukur, misalkan kita tahu lift gitu ya. Liftnya kapasitasnya katakanlah 300 kg gitu. Nggak tahu angkanya nyetingnya gimana, mungkin 6 orang lah gitu. Ada orang ke-7 mau masuk, ngerasa dirinya nggak gemuk gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu nilai berat badannya berapa. Kita taunya bahwa liftnya jadi bunyi aja, overweight itu, over capacity gitu. Kalau itu memang kita tahu bahwa berat badan itu harusnya pakai kilogram, tapi karena kita punya timbangannya berupa lift, dia cuma tahu bunyi atau tidak bunyi. Kalau bunyi dia berat, kalau nggak bunyi dia ringan, ya terus silakan masuk ke lift itu. Tapi kan posisinya alat ukurnya awalnya udah ada. Hasilnya continuous, tapi ngapain kalau gitu kita kategorisasikan, kita dikotomikan gitu. Gitu kali kalau dari saya. Jadi kalau pengolahan data mungkin sama dengan kelompok 2, kelompok 4. Kalau mau komparatif pakai independent sample t-test. Kalau mau pakai yang namanya korelasional pakai korelasi Pearson. Selesai. Gimana komentar? Silakan kelompok 7. Ada yang mau di-share screen atau gimana? Atau bisa juga misalkan distribusi datanya tidak normal. Kalau distribusi datanya tidak normal pun tidak kita dikotomikan, tapi kita ordinalkan gitu. Ordinalkan apa urutannya ya sesuai variasi
skornya. Gimana, Pio, Jocelyn, teman-temannya? Kalau bisa forumnya jangan bikin forum yang lain, karena kalau saya jeda, saya agak bingung ini sebetulnya suara saya ada atau nggak ada gitu. Halo? Ya, Mungkin setelah ini mau dikonfirmasi ke Mbak Alin Ya. dulu, Mas. Ya, oke. Prinsipnya adalah dalam pengukuran, sayang kalau akurasinya bisa lebih tinggi, skala pengukurannya jangan diturunkan. Oke, kelompok 1, share screen. Mas, maaf Mas, mau Ya. klarifikasi sebentar. Berarti kalau misalnya nggak dikotomikan, berarti kita disarankan ganti ke korelasional gitu ya? Iya, karena dari depannya aja udah hubungan itu. Jadi ketika kelompok tadi juga bilang bahwa ini komparatif, saya juga bingung itu kan ya. Karena saya tidak melihat adanya urgensi kenapa pengukurannya menjadi dikotomi. Jadi bahkan awalnya continuous tapi dipaksa dikotomi. Sayang sih, akurasinya berkurang jauh gitu. Kayak tadi contohnya, nilai 10, nilai 11, nilai 20. Beda 1 tapi beda grup. Beda 9 tapi grupnya sama. Kan nggak apa aneh aja gitu ya. Dimana intinya selisih yang ada itu kalau dalam continuous itu tetap diperhatikan. Kita nggak kehilangan akurasinya. Oke, silakan kelompok 1 share screen-nya karena ini beda sendiri karena variasinya ada 3, analisisnya bukan pakai t-test ya. Oke, jadi dalam hal ini variabelnya ada berapa? Hubungan antara perbedaan tingkat working memory gitu ya. Kita mau melihat komparasi working memory sama dengan kelompok 4, tapi yang dilihat dari 3 kelompok usia, remaja, dewasa muda, dan dewasa madya. Jadi variabelnya ada 2. Untuk yang kategorikal, usia remaja, usia dewasa muda, usia madya, itu 3 kategori. Skala pengukurannya apa kalau itu? Remaja, dewasa muda, dewasa madya, skala pengukurannya adalah? Halo? Ordinal bukan Mas, kalau untuk Ordinal ya, lebih tepatnya ordinal ya, tapi ini kan memang kategorikal ya, jadi karena memang ada urutan, itu kan based on usia gitu ya, ordinal betul, bukan nominal ya. Kemudian dalam hal ini, variabel yang working memory itu yang continuous gitu ya, atau yang interval gitu ya. Kemudian kaitannya adalah perbedaan, kemudian yang analisis statistiknya namanya adalah one way ANOVA gitu ya. Ini beda sendiri nih. Mungkin nggak terlalu banyak dibahas sebelumnya karena bahasnya biasanya yang yang 2 kelompok. Oke, jadi dalam hal ini kalau kelompok 2, kelompok 4 melakukan analisisnya pakai one way ANOVA juga bisa gitu ya. Nanti dilihat nilai P-nya akan sama aja. Tapi memang lebih lazim kalau 2 kelompok itu pakai t-test. Kalau lebih dari 2, t-test tidak bisa, bisanya pakai one way ANOVA. Oke, ini sudah dilakukan, yaitu ada Corsitax. Corsitax ini ya, Corsi itu nama orang ya, jadi bukan variabel ya. Nanti sebaiknya nama variabelnya diganti, jangan Corsitax atau jangan Corsi, tapi working memory. Kemudian untuk variabel yang kedua, betul, age group gitu ya. Oke, silakan diinterpretasikan hasilnya, how to-nya betul dari ANOVA, lalu masukkan dependent variabelnya, lalu ya, interpretasinya adalah, atau saya mundur lagi deh, maaf, hipotesisnya apa sih? Silakan laporannya. Ada hipotesis di sini? Ya Mas, jadi di kalau suara saya Sekali lagi, kalau bisa nggak bikin forum di luar, karena saya nggak tahu
saya ngomong sendiri atau kalian lagi diskusi di forum lain, di line group atau apa gitu. Apa hipotesisnya? Kalau hipotesis awalnya itu, Mas, sebenarnya dari 3 kelompok ini yang dewasa, yang adult itu lebih bagus bagi memorinya dibandingkan remaja dan yang dewasa media begitu, Mas. Lebih tinggi ya, bukan lebih bagus ya, Ya. nilainya. Ya. Mohon maaf. Oke, apakah hipotesisnya didukung oleh data? Lihat itu yang deskriptifnya. Age group-nya adolescent itu average-nya adalah 36. Ini kan boleh dibilang itu urutannya ini ya, nanti urutannya kalau bisa di grouping-nya ini ya, kan urutannya adolescence, yang adult, middle adult itu ya. Jadi urutannya urut turun betul ya. Mas, saya bingung ini harusnya kan yang itu di tengah ya Mas, dan Enggak, karena kamu bikinnya kan pakai alphabetical itu ya. Harusnya kamu pakai ini aja, pakai coding gitu ya. Itu kan pakai huruf. Ya, nanti di setting aja. Ya, jadi prinsipnya adalah bahwa itu betul nggak arahnya, artinya yang lebih muda working memory-nya lebih tinggi. Betul atau enggak? Sesuai dugaan apa enggak? Sesuai teori apa enggak? Iya Mas, betul dilihat dari Iya. mainnya. Dari average-nya betul arahnya gitu ya. Apakah arahnya ini, perbedaannya ini menghasilkan perbedaan yang signifikan apa enggak? Nggak tahu siapa yang ngomong, kamu nunjuk-nunjuk juga saya tahu maksudnya, tapi ayo bunyiin dalam kalimat, dalam lisan. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan apa enggak? Iya Mas, terdapat perbedaannya signifikan karena probability-nya lebih kecil daripada 0,05. Ya, oke. Apakah terdapat perbedaan antara adolescence dengan yang adulthood? Yang adult, ada nggak perbedaan? Ya, view-nya perbesar. Ini resiko kelompok karena analisisnya berbeda. Ada di situ di kiri, bawah kiri, paling kiri itu mepet ke pinggir. Ada post hoc test. Silakan masukkan age group. Oke, silakan lihat post hoc-nya. Jadi dalam hal ini, kalau perbedaan di antara 3 kelompoknya signifikan, maka setidaknya ada satu pasangan antar kelompok pasangan kelompok yang berbeda secara signifikan. Jadi dalam hal ini kalau dilihat berarti ada perbedaan antara yang ini hasilnya beda tipis banget ya, tapi hasilnya signifikan nggak sih? Sorry, soalnya di atasnya tadi signifikan apa enggak? 0,046 itu ya, mungkin tipis kali ya. Jadi mungkin ada perhitungan yang sedikit meleset. Jadi kalau nilai ANOVA-nya signifikan, maka bisa dilanjutkan dengan yang namanya, oke, ini tampilannya siapa ini? Audrey, bukunya Gravater Walnau. Silakan share screen. Ya, sekali lagi share screen, jangan share window ya. Bolak-balik. E-booknya Gravater Walnau. Ini resiko kelompok karena kelompok menggunakan analisisnya one way ANOVA. Udah? Ya, chapternya, chapter 12. Chapter 12 itu ANOVA one way. Silakan cari bagi post hoc. Saya juga nyari, saya lagi buka. Post hoc test, halamannya 393.
Ya, jadi dalam hal ini post hoc test itu, lihat di bawah ada kotak definition. Ketika kita sudah melakukan ANOVA, yang pertama terpenuhi enggak Pak? You reject H0. Iya apa enggak? Iya. Iya, terpenuhi ya. Yang kedua, ada 3 atau lebih treatment, 3 atau lebih kelompok. Tuh. Ya, jadi dalam hal ini terpenuhi kedua kondisi untuk dilakukan post hoc, tapi memang bedanya tipis sehingga tadi di post hoc kan namanya plan comparison. Kita membandingkan satu kelompok dengan kelompoknya. Oke, lihat outputnya lagi. Di dalam post hoc itu output Jamovie-nya tadi. Jadi dalam hal ini yang adolescents dengan yang middle adult, nilai P Duki-nya 0,054, padahal itu yang paling gede selisihnya ya. Jadi tapi masih nggak beda signifikan tuh, jadi bedanya tipis-tipis lah. Jadi silakan kalau saya nggak tahu requirement di BMB-nya seperti apa gitu ya. Apakah dimintakan juga untuk post hoc-nya apa tidak itu. Jadi kalau dikatakan bahwa kalaupun ditanyakan apakah terdapat pengaruh atau perbedaan nggak di antara age group ini dalam working memory, jawabannya ada karena tadi one way ANOVA-nya signifikan gitu ya. Tapi ketika dilihat di post hoc test itu tidak kelihatan bedanya karena dikit 0,05 ini 0,054 itu. Ya, ini karena bahasannya ngejauh dari materi MPS 1, mungkin saya nggak banyak-banyak kali ya jelasinnya. Ada yang mau ditanyain kelompok 4? Kelompok 1? Ya Mas, saya mau nanya karena emang bentukannya masih, ini kedengeran nggak ya suara saya? Iya, karena masih bolong-bolong juga, jadi nanti tabelnya kita bakal naruh demografis usia, terus hasil kursinya yang tadi, sama post hoc-nya nanti ditanyain dulu sama dosen BMB-nya kan Mas ya? Ya. Oke, siap. Oke, thank you. Kelompok komparatif, kalau mau stay silakan. Kita lanjut ke kelompok yang korelasional, berarti sisa 2 ya. Kelompok 3 belum tadi? Untuk kan, oke. Kelompok 3, halo? Fatina? Mas. Ya, oke. Jelasin kenapa berubah? Sebenarnya kondisinya mirip seperti kelompok 7 tadi, Mas. Menurut Mbak Alin, dosen PMB, lebih mudah kalau dibuat jadi komparatif, karena kalau korelasional itu kan harus 2 arah ya, Mas. Sedangkan dapat bahwa lebih mudah untuk menjelaskan hubungan antara variabel kecemasan sosial ke atensinya daripada atensi ke kecemasan sosialnya, Mas. Jadinya diubah ke komparatif. Namun kami sebetulnya agak sedikit bingung juga, Mas, karena kalau komparatif itu kan berarti partisipannya harus dibagi menjadi beberapa kelompok. Kalau berdasarkan Leibowitz itu Leibowitz itu alat ukur yang kami gunakan untuk kecemasan sosial, itu dia ada membagi jadi 6 kelompok. Berarti kan kami harus pakai ANOVA ya, Mas. Makanya kami bingung. Mohon maaf, Mas. Ya, oke. Jadi kalau ini mungkin perbedaan juga ya. Saya sama Mbak Alin sebetulnya dekat, tapi kadang-kadang beda. Oke. Ketika menaruh judulnya pengaruh, maka konsekuensinya adalah adanya sequence by time. Ada variabel yang muncul lebih dahulu, dikatakan sebagai sebab, atau dikatakan sebagai prediktor, atau disebut sebagai independent variable. Kemudian yang kedua adalah ada variabel yang belakangan munculnya. Oke, sekarang pertanyaan saya, kecemasan sosial mendahului tingkat atensi atau atensi membuat kecemasan sosial? Kecemasan sosial mempengaruhi atensi. Nah, bagaimana kelompok melakukan pengukuran kecemasan sosial? Apakah sifatnya induksi atau bukan? Oke, induksi ini kali nggak kebayang ya. Oke, saya tanyakan ke kelompok. Saya tahu sebetulnya pengukurannya, tapi saya mau kelompok yang menceritakan. Bagaimana pengukuran kecemasan sosial diukur pada partisipan kalian?
kecemasan sosialnya diukur melalui LSAS-SR, jadi itu berdasarkan dengan pengalaman sehari-hari. Ada total 24 item yang menyatakan 24 kondisi, dan di situ nanti partisipannya diminta untuk memberikan skala kira-kira pada kondisi tersebut dia akan merasakan kecemasan yang seberapa besar dan kecenderungan dia untuk menghindari situasi tersebut akan seberapa besar. Begitu. Oke, jadi kalau bolehkah saya berpendapat gini, bahwa kecemasan sosial diukur secara natural. Tidak Iya, ada Mas. usaha untuk induksi. Saya mau cerita soal induksi nih. Induksi adalah kita men-setting kondisi partisipan. Kalau mau partisipannya happy, kasih aja tantangan film humor gitu, atau mungkin kalau di pesawat itu biasanya ada Just for Love gitu, gags gitu ya, yang tayangan-tayangan lucu itu, atau Mr. Bean lah gitu ya. Itu kan diciptakan oleh si peneliti untuk menginduksi kondisi tertentu. Nah, dalam hal ini kecemasan sosial itu kalian tidak melakukan induksi, mungkin dikasih situasi yang nggak nyaman itu sehingga dia jadi cemas itu ya, nggak ya? Tidak, Mas. Oke, jadi kalau berdasarkan itu sepertinya lebih tepat kalau judulnya adalah hubungan. Sementara keep dulu hubungan ya. Kenapa hubungan? Karena kecemasan sosial hasilnya berupa angka, berupa yang continuous itu ya. Atensi pun juga berupa continuous. Tapi kelompok berdasarkan diskusi sama Mbak Alin, katanya ini komparatif gitu ya. Mau dibagi grouping itu ya. Iya, Mas. Nah, prinsipnya balik lagi tadi. Sayang kalau kita punya skor yang continuous, kita kategorisasikan itu. Dengan adanya dalam hal ini error of grouping. Rasanya pernah dengar tuh di MPSD, namanya error of grouping. Ketika kita memasukkan skor ke dalam kelompok skor, maka skor originalnya jadi hilang gitu ya. Jadi kalau dari perspektif saya, dari pengukuran, karena tidak adanya usaha untuk memodifikasi atau melakukan induksi terhadap kecemasan sosial, maka prefer tidak menggunakan kata pengaruh gitu ya. Karena dalam hal ini pun diukurnya dalam tanda kutip tidak mendahului kecemasan sosial, bukan tingkat atensi, karena ini kan dilakukan dengan cara sifatnya ngisi kuesioner itu, self report gitu ya, nggak dikasih apa-apa gitu. Jadi kalau dari perspektif saya lebih pas adalah judulnya hubungan antara kecepatan sosial dengan tingkat atensi gitu ya. Atau kalau mau ditukar nggak apa-apa, hubungan antara tingkat atensi dengan kecepatan sosial. Tapi kalau mau di grouping, saya nggak nemu reason-nya kenapa gitu. Silakan, mau menanggapi? Baik, Mas. Jadi kalau saya simpulkan, Mas Asuk menyarankan untuk tetap hubungan, berarti desain penelitiannya tetap korelasional ya, Mas? Iya. Dan ya. Dan pakai Pearson ya, Mas? Karena dua-duanya continuous. Ya, oke. Ini ada salah satu pertimbangan lain. Oke, silakan kelompok 3. Kan udah ada datanya ya. Ya, share screen. Korelasional. Mas, sebelumnya mohon maaf, Mas, karena kami sempat dibilang untuk berubah desain penelitian, jadinya untuk perhitungan belum, Mas. Ya, oke. Ya, kelompok 5, kelompok 6 udah ada? Udah ya, harusnya ya. Ya, kelompok 5 atau kelompok 6, silakan share screen. Terserah yang mana duluan. Karena ini korelasional. Kelompok 3 adalah terkait, sebetulnya korelasinya pakai Pearson atau bukan tuh ya. Oke, silakan kelompok 5 atau kelompok 6, share screen. Izin ya, Mas, kelompok 5. Ya. Oke, datanya dulu. Kalian pakai Pearson, tapi kita nggak tahu apakah tepat apa nggak tidak pakai Pearson tuh ya. Oke, mana JASP atau Jamovie ya? Dan ini juga pakai linear regression ya. Sebentar Mas, saya gantian share screen. Ya, share screen ya, jangan share window ya. Nanti saya minta bolak-balik soalnya, bolak-balik ya. Oke, sebelum kita melakukan yang namanya
langsung pakai korelasi Pearson, ada persyaratan yang kelompok belum melakukan. Ini untuk semua kelompok korelasional ya. Oke, dari exploration coba. Saya nggak tahu ini karena ini Jamovie ya. Ya, coba exploration. Kiri atas. Deskriptif. Mudah-mudahan fiturnya udah ada gitu ya. Kita mau melihat dalam hal ini, masukin variabel satu aja dulu, variabelnya apa ya, surf bukan surf effect ya. Ini apa nama variabelnya nantinya kalau mau diganti? Atensi Selektif, Mas. Atensi selektif. ya. Oke, itu dulu. Kemudian statistik kiri bawah, tengah bawah, sorry, ada namanya Shapiro-Wilks, itu untuk uji normalitas. Jadi yang mesti kalian lakukan sebelum menentukan pakai korelasi Pearson atau bukan, uji dulu normalitas datanya gitu ya. Kalau datanya terdistribusi normal keduanya, maka gunakan Pearson. Oke, ini untuk yang atensi selektif ya. Untuk tingkat stres, masukin variabel satu lagi, PSS tuh. Nanti variabelnya masukkan PSS, kita lihat. Oke, sekarang kita lihat tuh Shapiro-Wilks-nya. Nilainya adalah P-nya berapa? Yang PSS apa sih? Social support apa sih? Tingkat stres, sorry. Tingkat stres, sebutkan. Saya bisa baca, tapi kalian saya minta sebutkan. Berapa nilai Shapiro-Wilks P-nya? P itu untuk signifikansi. 0,294, Mas. Oke, signifikan apa tidak? Mas, kayaknya. Tidak signifikan. Oke, ini screen siapa? Buka share itu loh, screenshot tuh si deskriptifnya, screenshot. Kamu bisa screenshot? Kalau nggak catat aja P-nya 0,294. Buka Word kosong. Yuk, share-nya share screen. Bosan nih ngomongnya diulang-ulang. Jangan share window. Yuk, Damar. Atau siapa? Maaf Mas, sebentar Mas. Word saya lemot bukanya. Mungkin teman-teman yang lain boleh tolong dibantuin. Jadi kalaupun nggak ada aktivitas di screen, saya tahu saya nggak nungguin sesuatu yang nggak jelas itu ya, nggak ada tanggapan, nggak ada pengen ini kekurangan kuliah online tuh begini tuh, nggak bisa ngelihat. Ya, pasti di sini. Tadi yang si tabel deskriptifnya. Shapiro-Wilks. Ya, oke. Oke, enter. Hipotesis nol adalah mau mengetahui nol itu ini ya. No, tidak gitu ya. Tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh gitu ya. Hipotesis nol. Ya, silakan tuliskan tidak ada lagi. Mungkin gampangnya adalah tidak ada gitu ya. Hipotesis atau H1 atau HA ada gitu ya. E-nya 0,294. Signifikan apa tidak signifikan? Kasih tanda panahnya 0,294, tanda panah tidak signifikan. 0,294 tanda panah tidak signifikan.
Kalau tidak signifikan, H0 diterima atau ditolak? Diterima. Tanda panah lagi. Tidak signifikan nggak? Tidak signifikan, H0 di Oke. Apa bunyi H0? Teruskan, H0 tidak ada apa tuh? Kalau dalam uji normalitas data apa? Tidak ada beda, tidak ada perbedaan antara data dengan distribusi normal. Oke. Pertanyaan saya sederhana. Apakah distribusi data kalian normal atau tidak normal? Lihat outputnya lagi. Lihat Jamovi-nya lagi, lihat. Lihat Jamovi-nya lagi. Ke salsa, ya Mas. Orang beda lagi gitu ya. Nggak bisa satu paket lengkap ya. Oke, pertanyaan saya sederhana. Apakah nilai atau skor tingkat stres dan oke, satu dulu deh. Tingkat stres yang mana? PSS ya. Normal apa tidak normal distribusi datanya? Ini kalau balik lagi ke view yang tadi, orang beda lagi share screen-nya gitu. Bisa nggak satu orang aja? Yuk, pertanyaannya sederhana. Apakah distribusi data PSS itu, yang kolom paling kanan itu, bawah, normal apa tidak normal? Tayang lagi coba yang tadi, kalau bingung. Saya mau jawabannya dari kalian, saya nggak mau direct. Jawab pertanyaannya bukan untuk kelompok yang tayang ya, untuk semuanya ya. Kan ini review untuk korelasional. Sarah. Tadi yang share-nya Sarah ya? Sarah? Iya, Mas. Ya, kamu share screen yang sekarang nih tayang. Nanti kamu paste di Word yang kamu tuh. Oh, Bisa kan? yang JSP ini, Mas. Ya. Udah, kamu share screen lagi sekarang. Baik, sebentar ya, Mas. Ayo, kasih tahu kalau diam-diaman, saya nggak tahu lagi ngapain. Saya lagi nginiin di JSP-nya, Mas. Nggak usah, orang tadi di Word aja, kamu kan tinggal screenshot layarnya tadi punya siapa? Damari. Oh, iya. Mana tadi screenshotnya? Belum screen. Mas. Lah tadi katanya masih introvert. Ayo lebih ini dong, lebih. Ya share lagi Damaris. Mau di screenshot? Ya oke udah. Pertanyaannya sederhana. Apakah distribusi datanya normal apa tidak normal? Yuk, saya mau ini dijawab sendiri. Normal, Mas. Karena? Karena itu panelnya diterima gitu, jadi
Ya, karena kedua variabel terdistribusi normal, maka kalian menggunakan korelasinya Pearson. Jadi jangan langsung pakai korelasi Pearson kalau datanya continuous, karena belum tentu terdistribusi normal gitu ya. Oke, mana laporan kalian? Kita lihat, tadi sudah running data soalnya. Orang beda lagi. Oke. View-nya perbesar? Belum. Kenapa ada regression? Ya, nggak apa. Apakah ini sebab akibat atau bukan? Nanti variabelnya jangan Stroop efek gitu ya, jangan min PSS gitu ya. Nama variabelnya gitu ya. Jadi korelasinya 0,249, artinya interpretasinya apa? Hubungannya nggak terlalu kuat. Tahu dari mana tidak terlalu kuat? Karena nilai R-nya kecil, relatif kecil. Enggak, yang pertama enggak dilihat kuatnya dulu, tapi kita melihat apakah korelasinya signifikan apa tidak signifikan dulu. Apakah terdapat korelasi yang signifikan antara attention selective dengan tingkat stres? Enggak signifikan, Mas. Tahu dari mana? Karena kan kita nentuin dari P-nya itu dari 0,093, Mas. Karena Emang kenapa? kita alpha levelnya 0,05. Oke, ini one tail apa two tail? One tail, Tail. Mas. Tahu dari mana bahwa itu one tail atau two tail? Ya, running datanya lagi. Mana Jamovi-nya? Orang beda lagi. Tahu dari mana? Bisa setting dari mana? Bahwa ini one tail atau two tail hypothesis. Nggak ada ya? Nggak ada fiturnya ya? Betul ya? Nggak ada fiturnya ya? Kalau untuk LOS-nya 5%, 0,5 berarti 95%, 0,01 berarti 99% ya. Itu ada hipotesis itu di bawah tuh. Correlated positively atau negatively gitu. Itu ya. Kalau kelompok nggak dengan fitur itu? Oh, Mas, kita jadinya yang negatively. Ya, oke. Jadi dalam hal ini korelasinya arahnya udah betul negatif, tetapi tidak cukup kuat untuk menghasilkan korelasi yang signifikan itu ya. Jadi arahnya udah betul, tapi belum cukup kuat itu ya prinsipnya. Oke, kalau saya lihat tadi laporannya prinsipnya masih sifatnya copy paste gitu ya. Silakan dilihat di chapternya 15 bukunya Gravater Malau, How to Report in Literature tentang hasil analisis korelasi gitu ya. Nulisnya nggak kayak tadi gitu ya. Oke. Baik, Mas. Yes. Ada lagi yang mau ditanyakan kelompok 5? Mas, jadinya ini pakai yang korelasi Pearson yang masalah tadi normal. Ya, dua-duanya terdistribusi normal gitu ya. Dari nilai uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilks test gitu ya. Oke, kelompok 6. Silakan share screen. Thank you. Kelompok 5. Kita belum bahas ini ya. Tadinya berasumsi kelompok 3 pakai regresi gitu ya, tapi berganti gitu ya. Ya, kelompok 6 silakan share screen. Sleep quality dengan tingkat atensi gitu ya. Ini pun agak kelompok 6.
Ya, saya bingung kalau ditanya nggak ada yang jawab, apakah saya ngomong sendiri apa nggak ada suaranya gitu ya. Please lebih apa istilahnya partisipatif. Silakan share screen. Saya share screen docs yang Yes. nggak apa-apa ya. Ya, jadi dalam hal ini lihat judulnya biar tahu yang lain bahwa ini adalah tentang kualitas tidur dengan tingkat atensi. Apakah ini kausalitas? Apakah ini rasional? Satu arah Ya. gitu. Oke, jadi semakin tinggi kualitas tidurnya, semakin tinggi tingkat atensinya gitu ya. Jadi korelasional dengan. Oke, ada datanya udah? Datanya sebenarnya udah ada Mas, cuma belum mulai kita hitung karena Sudah Pak. Oke. Ya, oke. Kalau gitu balik lagi kelompok 5. Jadi kelompok 5 share screen lagi, datanya ditayangkan. Saya mau sekalian ini nih, saya nyari bridging ke analisis regresi sebetulnya. Silakan kelompok 5. Share screen lagi datanya, Jamovie-nya aja. Oke, kalau kita lihat di situ berapa korelasinya? 0,249 tuh ya. Oke, sekarang running-nya ganti, bukan pakai korelasi Pearson, regression. Ingatin 249 ya. Regression, linear regression. Ya, masukkan variabel yang sama. Kemarin saya bingung karena posisinya itu. Ya, boleh itu dependent variable. Masukin covariatnya adalah variabel satunya lagi. Lihat korelasinya sama apa beda? 249. Sama, Mas. Ya, jawabannya beda sebetulnya. Karena tandanya dalam regresi tidak ada tanda negatif. Oke ya. Jadi itu yang membedakan. Dalam regresi, R itu karena nanti kita akan kuadratkan itu ya. Jadi prinsipnya arah dalam korelasi itu bisa ditunjukkan dengan koefisiennya. Nah, bagaimana dalam regresi bisa dilihat koefisiennya? Silakan dalam hal ini tambahkan lagi, scroll ke bawahnya. Untuk yang namanya standardized estimate, silakan di checklist. Nah, itu ada tuh. Jadi standar estimate-nya baru dilihat. Jadi kalau mau melihat arahnya, dilihat yang nilai standardized estimate-nya gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Bagaimana melihat? Jadi sebetulnya gini, kalau kita punya dua variabel yang dua-duanya continuous, dua-duanya terdistribusi normal, mau pakai korelasi maupun pakai regresi sama aja hasilnya gitu ya. Jadi tergantung dari tadi yang saya bilang, kaitannya apa? Apakah pengaruh, apakah hubungan itu. Karena resultnya sama aja. Cuma orang kalau dalam membaca analisis, oh pakai regresi nih, oh sebab akibat nih gitu. Oke, ada pertanyaan tentang kaitan antara korelasi dengan regresi? Dari saya enggak sih, Mas. Oke ya, jadi itu melihatnya. Jadi kalau dilihat, sekali lagi, korelasi itu R kecil, regresi itu R besar. Jadi dalam hal ini, nanti kalau ada notasinya di statistik itu R, oh ini regresi nih. Jadi kalau kalian nulis korelasi pakai R besar, saya salahin gitu ya, karena itu notasi untuk regresi gitu ya. Oke, ini yang apa namanya? Kita kemarin kan saya agak ini karena tampilan Jamovie maupun JASP untuk regresi itu berubah gitu. Jadi dalam hal ini scroll ke atas sedikit, Damaris. Di situ untuk yang lagi yang linear regression-nya, yang kolom yang blok kirinya naikin. Itu kan dalam hal ini coba kalau tempatnya ditukar, hasilnya sama atau beda? Tempat covariatnya ditukar. Nilainya sama atau beda? Jawabannya adalah sama gitu ya. Jadi dalam hal ini kalau kita punya analisis regresi sekali lagi sama dengan korelasi. Tempatnya ditukar pun juga sama aja. Jadi kalau boleh dibilang
angka ya just angka gitu. Jadi kita mau pakai analisis apapun sebetulnya relatif hasilnya sama aja gitu. Jadi kalaupun tadi kalian menggunakan yang apa namanya, kalau yang tadi kelompok-kelompok komparatif itu pun kalau kalian running pakai korelasi pun sebetulnya hasilnya sama juga gitu ya. Saya lagi nyari bridging untuk yang ke perhitungan regresi, tapi di sini menjadi agak ini nih, agak susah nih ya. Susahnya karena konteks kalimat, konteks ininya nggak pas nih, konteks variabelnya. Ide saya sih sebetulnya kelompok 3 kali ya. Kelompok 3 datanya udah ada ya? Raw datanya udah ada ya? Kelompok 3. Kelompok 3. Datanya udah ada ya? Cek dong, suara saya ada nggak sih? Ada Mas, untuk kelompok 3 datanya udah ada Mas. Ayo, bisa lebih partisipatif. Saya kalau ngomong berulang-ulang, sayanya jadi kadang-kadang bingung sendiri, saya ngomong sendiri atau apa gitu ya. Oke, share screen kelompok 3 datanya. Yuk, lebih partisipatif, lebih interaktif, lebih cepat kalau bisa. Saya mau pakai data ini sebagai ilustrasi gitu ya untuk regresi sebetulnya. Oke Mas, minta tolong Kansa untuk share screen spreadsheet-nya. Jangan spreadsheet-nya. Udah punya data di Jamovie-nya nggak? Kalau di Jamovie-nya kita belum mindahin, Mas. Oke, bisa cepat nggak? Enggak ya, jawabnya aja lama, gimana ngerjainnya ya gitu ya. Jadi untuk regresi apa nih ininya? Saya nyari-nyari bridging ini. Ntar ya saya nyari contoh soal nih, biar kalian untuk regresi teman-teman. Nyari yang gampang. Ini deh kelompok ini soal di bukunya itu nggak ada yang ngepas tuh, soal di bukunya Gravater Wallau. Silakan kelompok 3 datanya dibuat dalam format, kan tadi Excel, silakan Excel ditunjukkan dulu deh, share screen. Kelompok 3 share screen data Excel-nya. Baik, Mas. Kita jadikan data yang bisa diolahkan ke pengolah data ya. Kalau Jamovie kan bisa langsung buka Excel sebetulnya. Kasih tahu lagi apa? Oke. Ya, silakan dipindahkan ke Jamovie. Jadi dalam hal ini mana skornya? Kosong ya? Kansa boleh dipindah ke sheet 2. Yang pengambilan data. Ya, skornya ada Simon Effect sebagai skor untuk atensi, gitu ya. Kemudian untuk yang kecemasan sosial udah di scoring atau belum? Maksudnya ini 1010 itu udah, ini kan ini ya, apa yang saya lupa waktu itu. Belum ya, jadi ini ya. Jadi namanya manajemen data. Manajemen data itu kita bagaimana dari raw data kita akan lakukan scoring.
Nah, ini memang agak berbeda sendiri dengan kelompok lain. Kelompok lain mungkin pakai berapa skornya udah ada atau pakai yang unfavorable, favorable. Kalau ini, oke, misalkan di kolom F gitu ya, menelpon di tempat umum gitu ya. Jadi yang pertama adalah dalam hal ini, apakah dia, saya lupa, ada 2 konteks apa? Kecemasan Takut, sama cemas, penghindaran. kecemasan. Ya, yang G apa? Kolom G apa? Kolom G adalah penghindarannya gitu ya, avoiding sama si kecemasannya gitu. Kemudian ini ada pilihannya ada 4, 0, 1, 2 dan not applicable gitu ya. Jadi prinsipnya ini scoringnya agak susah nih. Mungkin ini saya nggak bahas ini aja kali ya, karena di luar konteks tentang yang tidak berpengalaman, belum pernah, itu scoringnya gimana gitu ya. Jadi di sini biasanya menggunakan yang F. Kemarin udah dipahami ya, namanya averaging gitu ya. Iya, Mas. Ya, oke. Jadi ini kelompoknya belum. Oke. Saya lagi nyari contoh sebetulnya, tapi mungkin contohnya jadi agak jauh nih. Saya kasih soal yang agak ribet dikit ya. Saya minta tolong siapa ya? Audrey, boleh minta tolong Audrey? Boleh, Mas. Kenapa, Mas? Ya, oke. Ini ada soal begini nih. Soalnya adalah tentang betul nggak sih bahwa pada negara-negara yang batasan usia pensiunnya, ini sekali lagi ini contohnya salah karena saya tadi nyari soal yang di regresi, ini chapter regresi ini. Jadi ini bukunya Gravater Walau untuk regresi nih. Atau kita ini nih Audrey. 2 kolom ini jumlah kejahatan dengan pencegahan dibuat dalam Excel, Audrey. Oke, sambil nunggu ya, sambil saya ceritakan ya. Jadi dalam hal ini kita mau melihat, memprediksi, ini kira-kira kalau ada 2 variabel, jumlah kejahatan dengan pencegahan. Kalau kita sebut dalam konteks sebab akibat, mana yang sebab, mana yang akibat? Silakan. Ya, yang lain? Lebih partisipatif? Kejahatannya sebab, Mas. Kejahatannya adalah? Akibatnya pencegahan kejahatan. Sebab itu muncul duluan apa belakangan? Muncul duluan. Emang kejahatan muncul duluan, Bukannya karena banyak kejahatan, jadi pencegahan terhadap kejahatan itu makin lebih intensif lagi, Mas. Atau dibalik? Atau gimana? Jadi kayak ayam sama telur gitu ya? Ini yang perspektifnya. Jadi kalau kita, ya ini sebetulnya saya paham ini maksudnya. Jadi dalam hal ini, kalau kita punya 2 variabel, menurut penelitian itu ini sebab, ini akibat. Penelitian yang berbeda gitu ya. Jadi dalam hal ini, peneliti kalian perlu standing position gitu ya. Jadi dalam hal ini menentukan mana sebab, mana akibat itu ya. Jadi kalau misalkan dalam hal ini preventif itu ya. Kalau preventif itu harusnya pencegahan duluan itu ya. Jadi kalau misalkan dalam ini asumsinya di sini daerah ini kejahatannya banyak, jadi preventifnya rondanya diperbanyak gitu ya, atau patrolinya diperbanyak gitu ya. Oke ya, jadi point of view-nya itu. Saya nggak mau pooling, tapi mungkin ya udah kita anggap aja bahwa number of crime adalah sebab, sehingga biasanya kan memang dalam tanda kutip kejahatan biasanya muncul lebih dulu dibanding pencegahannya gitu ya. Oke. Audrey udah? Udah, Mas. Saya Oke, thank you. Silakan Audrey share screen. Oke, sebentar. Kita akan bahas dari perspektif regresi gitu ya.
View-nya agak diperbesar. Population size-nya nggak usah, dihapus saja. Kolom C-nya dihapus saja. Iya benar. Oke. Oke, jadi kita punya dua variabel. Mungkin biar lebih memudahkan, number of crimes di ujungnya dikasih dalam kurung X itu ya. Amount of prevention dalam kurung Y gitu. Kita punya dua variabel, jumlah kejahatannya sebagai prediktor, preventionnya sebagai dependent itu ya. Oke, nah sekarang kita mau coba dalam hal ini dari perspektif regresi, balik lagi. Ya, Audrey punya apa programnya, Jamovie? Jamovie punya, JSP punya, Mas. Mau yang mana? Sama aja sih. Oke. Loading, Mas. Ya, oke. Jadi dalam hal ini kita mau mencoba merunning ya. Jadi materi UAS-nya yang beda dari kuis 2 adalah ada materi regresi gitu ya. Kemarin saya mau bahas tapi untuk ini ya. Ya, silakan pindahkan. Enggak gitu. Baris satunya harusnya di judul kolomnya. Mungkin kamu open aja. Tadi file Excel-nya kamu ini dulu. Excel-nya kamu save dulu, nanti tarik dari Jamovie. Oke, thank you. Ya, jadi sekarang kita mau mencoba dalam hal ini dari sekali lagi perspektifnya perspektif regresi gitu ya. Apakah jumlah kejahatan apa namanya? Audrey buka Word baru. Kalau bisa Word-nya lokal, jangan apa namanya? Gdocs. Oke, jadi kita punya hipotesis penelitian. Hipotesisnya adalah jumlah kejahatan mempengaruhi tingkat preventif gitu ya. View-nya diperbesar, Audrey, view ataupun ukuran fontnya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Oke ya. Ya, jadi dalam hal ini kita mau melihat ini judulnya sekali lagi mempengaruhi karena konteksnya regresi gitu ya. Kalau regresi itu ada IV, ada DV gitu ya. Oke, kita running regresinya, Audrey. Regression, linear regression, sama tadi masukkan, kalau di sini hati-hati, ininya karena sudah pakai notasi X dengan Y, itu di covariate, prediktornya di covariate, dependentnya adalah yang Y gitu ya. Kemudian jangan lupa tadi checklist untuk itunya, estimate-nya. Checklist-nya di mana, Mas? Maaf. Saya nggak kelihatan, tadi estimate-nya muncul di, coba ya buka satu-satu. Saya nggak kebaca itunya. Ya, oke, standard estimate ya. Ya, checklist. Ya, silakan di itu, di output-nya yang linear regression di screenshot, di paste di Word. Oke, dalam regresi kita akan membuat persamaan garis. Persamaan garisnya Y
dibuatkan Y sama dengan, enter, Y sama dengan A ditambah BX itu ya. Oke, sekarang kalau ada output ini sebetulnya soal kayak semacam ngajarin soal UAS itu ya, karena dalam hal ini soal UAS ini akan munculnya begini. Jadi kalau ada output nanti kita akan melakukan. Oke, kemudian diganti Y-nya apa? Enter, Y sama dengan apa? Tadi Y-nya apa di atas tuh? Tingkat preventif sama dengan, pakai spasi ya, sama dengan A di spasi tambah B dalam spasi dalam kurung jumlah kejahatan. Oke, gitu ya. Ini persamaan garis regresinya gitu ya. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita menginsert mana yang A, mana yang B, mana yang apa gitu ya. Oke. Nah, kita akan ganti nih tingkat preventif, baris itu di copy lagi. Sebaris di copy, pindahin bawah. Ya, A-nya diganti. A-nya itu adalah 2,348. Jadi perhatikan bahwa yang dimaksud dengan A itu adalah intercept. Intercept itu adalah perpotongan garis ketika dalam hal ini A adalah intercept. Jadi dalam hal ini potongan garis antara grafiknya. Jadi biasanya kalau Y sama dengan 0 itu biasanya. Jadi ketika Y sama dengan 0, ketika X sama dengan 0, maaf, bukan. Ketika X sama dengan 0, Y-nya berapa? Itu adalah intercept itu ya. Y sama dengan intercept. Kemudian untuk yang B itu adalah dalam hal ini nilai itu tuh standardized estimate. Saya nggak tahu nih ini yang sebetulnya menjadi apa masalah soal untuk regresi pada UAS itu masih pakai outputnya SPSS yang beda tampilannya gitu, apalagi fiturnya beda itu. Oke, sekarang yang B-nya diganti 0,765. Oke, gitu. Jadi kalau nanti di dalam soal UAS-nya diminta dibuat persamaan, yaitu tingkat preventif sama dengan 2,348 ditambah 0,765 jumlah kejahatan. Oke, sekarang namanya regresi kan untuk tujuan prediksi gitu ya. Nah, sekarang kita memprediksi nih. Silahkan prediksikan kalau jumlah kejahatannya sama dengan berapa? 8 kali ya? Ntar ya, saya nggak hafal juga ini ya. Kalau jumlah kejahatannya sama dengan 8 itu. Ya, silakan. Tingkat yang persamaannya di copy lagi. Di bawahnya lagi ya. Oke, ganti dengan 8. Silakan dihitung berapa, Audrey? Pakai kalkulator boleh. 0,765 dikali 8 tambah 2,3. 8,468. Ya, silakan diketikkan. Jadi apabila nilai prediktornya atau jumlah kejahatannya 8, maka tingkat preventifnya sama dengan 8,468. Gitu sih. Ada pertanyaan? Bagaimana kita akan melakukan prediksi dari datanya? Sekarang kalau kita lihat ya. Jadi kalau IV-nya itu 8, maka nilai preventifnya sama dengan 8,48 itu ya. Coba dilihat dari datanya lagi. Data tadi di Jamovie-nya. Kalau IV-nya 8, itunya 11 ya. Nah, itu namanya error gitu ya. Jadi dalam tanda kutip prediksi itu nggak mesti akurat itu. Tapi minimal kita bisa melakukan prediksi gitu. Jadi apa
Prinsipnya kalau selisihnya nggak jauh-jauh banget, artinya prediksinya kuat, itu akurat. Belum tentu sama dengan aktual data gitu, karena kan yang saya bilang ada dalam hal ini residu atau ada juga yang namanya distance gitu ya. Oke, dari saya udah untuk regresi, untuk materi kuisnya korelasional, untuk yang setelah regresi itu setelah kuis 2 itu ya regresi. Silakan, saya dari kemarin minta pertanyaan, belum ada yang bertanya, jadi asumsinya udah paham gitu ya. Dari saya udah, silakan kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada kita sudahi. Untuk yes, silakan Dida. Mas, tadi saya masih ngambang aja sih sebenarnya. Kalau tadi kan katanya ketentuannya kalau selisihnya masih nggak jauh, berarti prediksinya lumayan kuat gitu. Nah itu tuh range selisihnya nggak jauh tuh berapa ya Mas? Ada ketentuannya nggak sih? Audrey, share screen lagi. Ya Mas, share screen lagi. Oke, sebentar. Yang tadi, belum di close kan? Belum. Internet saya unstable, maaf Mas. Oke. Ya. Ini Mas. Naikin ke atas. Oke, kita lihat yang angka tuh, model 1. Model 1 tuh model enter sebetulnya namanya. Lalu ada nilai R-nya. R-nya gede tuh 7,65. R square-nya gitu ya. Gede juga. Jadi dalam hal ini kekuatan hubungan itu, kekuatan prediksi itu juga dipengaruhi oleh nilai R square-nya. Jadi di sini kalau dilihat nilainya itu ini sebetulnya ada yang hilang satu lagi ya, Audrey. Buka lagi Jamovie-nya. Jadi di situ ada ANOVA testnya, omnibus ya checklist. Ya di itu lagi di ya screenshot. Oke. Jadi outputnya cara bacanya gini. Yang pertama munculnya dalam hal ini adalah nilai R-nya 0,765 itu ya. Kemudian apakah pengaruh IV terhadap DV itu signifikan? Dilihat di nilai ANOVA-nya. Oke, saya tanya ke Dinda, nilai ANOVA-nya signifikan apa tidak signifikan? Yang lain kalau mau jawab silakan. ANOVA-nya signifikan apa tidak signifikan? Signifikan nggak sih Mas? Dilihat dari P-nya itu 0,004 itu nggak sih Mas? Jadi dalam hal ini untuk mengetahui apakah nilai R atau nilai regresinya signifikan apa tidak signifikan, lihat nilai ANOVA-nya gitu ya. Jadi karena 0,004 maka dikatakan ada pengaruh yang signifikan dari jumlah kejahatan terhadap tingkat preventif gitu ya. Jadi ngebacanya gitu. Gitu pertanyaannya Dinda? Oke Mas, makasih. Jadi ada 58,6% kebervariasian di 58,6% kebervariasian di tingkat preventif di DV itu ya, dipengaruhi oleh jumlah kejahatan atau IV gitu ya. Mungkin contohnya nggak terlalu bagus ya, karena ini masih debatable. Ini mana duluan, kejahatan dulu apa preventif dulu gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam hal ini tingkat motivasi dengan prestasi akademis itu mungkin lebih logis gitu ya. Cuma tadi datanya nggak ada. Oke, dari saya sudah. Sekali lagi saya cuma nunggu pertanyaan. Kalau nggak ada kita sudahi. Thank you, Audrey. Oke ya, kita ketemu lagi di UAS. UAS-nya hari
Selasa ya, Mas? Selasa, biar kalian nggak lupa, Selasa jamnya, Pagi nggak sih, Mas? jamnya jam 9 ya, apa jam 1? Biar nggak salah. Jam 1 ya, sesuai jam kuliah kita ya. Oke, Mas. Dual device kemungkinan, belum ada kabar dari tim pengajar, tapi siap prefer untuk dual device. Kemudian karena ini hari terakhir kita nggak ketemu lagi, thank you banget untuk kooperatifnya, walaupun hari ini kayaknya saya berulang-ulang nyampein karena saya tipikalnya adalah tipikal online atau offline. Saya lebih tipikalnya offline karena saya lebih banyak memanfaatkan papan tulis, kemudian apalagi ya. Oke, thank you atas kerjasamanya. Semoga mendapatkan hasil yang optimal untuk MPSI 1 dan juga kuliah yang lain. Bye-bye, thank you. Halo, Mas. Yes. Saya mau nanya juga kalau buat nanti UAS-nya ada hitung-hitungan gitu nggak sih, Mas? Perlu? Ya, paling tadi regresi tadi. Oh, berarti nggak apa-apa ya pakai kertas baca Iya, gitu. ya, oke. Mas. Paling ya kalau dari yang UAS yang sudah ya. Oke. Ya, yang yang jelas. Sebelum nutup kelas hari ini kan karena terakhir juga kita mau kasih hadiah sama persembahan gitu untuk Mas. Ya guys, bantu antar sebentar. Oke, kita lihat. Ini apa ini? Oke, Belanda, itu kelas Belanda. Iya, Mas, pokoknya saya pengen wakilin teman-teman yang lain. Kalau kita tuh mau minta maaf juga kalau masih banyak salah sama Mas karena kayak kurang aktif di kelas, terus juga takut kalau ada salah ucapan atau perbuatan ke Mas. Sekali lagi, terima kasih banyak Mas udah ngebimbing kami selama 1 semester ini. Oke, sama-sama. Saya juga mohon maaf ya karena jujur berat banget ngejalanin kuliah semester ini. Saya pun mungkin bukan hanya MPSI 1 karena mata kuliah yang lain tuh demand-nya tinggi, KAUT terutama gitu ya. Tiap minggu ada progres, jadi ngeluh juga nih ya. Sip, good luck buat kalian, buat UAS-nya, buat semester 2-nya. Mudah-mudahan semester depan kita ketemu offline ya, karena ada prediksi kuliahnya akan jadi offline. Oke, Mas. Sebelum itu foto dulu kali ya, Mas? Boleh nggak? Silakan. Oke, semuanya udah siap ya. Foto 1, 2. Oke, slide kedua. Siap, 1, 2. Oke, makasih semuanya. Makasih Thank Mas you juga. Yes, thank you. Senang banget diginiin. Ya, bye-bye. Banyak Mas. Terima kasih banyak, Mas. Thank you, Mas. Terima kasih, Mas.